berbicara karang gigi, udah pasti kita berbicara tentang kebersihan mulut itu sendiri, Dok, ya. Mhm. Ngebersihin di bagian-bagian belakang kayak gitu, it's not, possible. Meskipun dibilang menyikat giginya 4 kali, 5 kali, Mhm. tapi waktunya salah. Ok Penundaan itu heeh. justru akan menimbulkan masalah lebih besar Biaya yang lebih dan besar. biaya lebih besar juga. Iya. Membahas seputar kesehatan gigi di masyarakat. Dikemas secara ringan dan santai, informatif dan edukatif. Berdasarkan pengalaman dan realita di praktek dokter gigi. Bersama saya Dr. Gigi Indra Wangsa. Dan saya Dr. Gimo Renata di Tanya Tanya Dokter Dokter Gigi. Oke, excited banget nih, Dok, hari ini karena video-video kita kayaknya ke depannya akan bahas banyak banget seputar kesehatan gigi di masyarakat ya, Dok, ya. Iya bener banget Dok, kita udah banyak banget nih topik-topik yang pengen kita bahas buat masyarakat biar mereka tuh lebih aware sama kesehatan gigi dan nggak menganggap remeh. Iya. Mudah-mudahan video kita bisa diterima dan mudah-mudahan bermanfaat ya, Dok, ya. Amin 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 amin. Jadi bahasan kita hari ini apa, Dok? Jadi hari ini kita mau bahas masalah yang hampir semua orang punya, Mhm. tapi dianggap enteng banget nih Dok, kayak nggak penting gitu masalah ini. Jadi Oke. kita pengen bahas tentang karang gigi nih Dok. Pasti kan Mhm. setiap hari ada aja ya pasien yang datang tentang Betul. karang Mhm. gigi kayak gitu dan permasalahan lain-lainnya yang masyarakat kita tuh belum tahu gitu. Jadi apa sih Dok penyebabnya karang gigi ini? Ya, kalau kita berbicara karang gigi, udah pasti kita berbicara tentang kebersihan mulut itu sendiri, Dok, ya. Nah, Artinya kalau kita udah dari segi maintenance-nya, daily maintenance di rumah aja udah nggak rutin, mhm, sudah salah, mhm, otomatis kita akan dihadapi dengan ancaman ya karang gigi. mmm, Jadi karang gigi itu sendiri semua orang pasti ngalamin, Dok. Semua orang pasti ngalamin. bener banget Dok. Dan banyak atau sedikitnya ya Heeh, kita nggak bisa prediksi ya. iya tiap orang beda-beda ya Dok ya? Betul. Nah, Mhm, jadi karang gigi itu umum mhm, banget terjadi, Dok. Karena di rongga mulut kita ini kan ada plak ya, Dok, ya. mhm, Dan plak itu benar-benar kita nggak bisa eliminasi. mhm, Lalu sehabis makan, ada sisa-sisa makanan yang nggak bersih, mhm, pelan-pelan tuh dia akan menjadi suatu lapisan, Dok. mhm, Lapisan yang menutupi permukaan mhm, gigi. Dan mhm, biasanya dia akan lebih senang menempel di daerah-daerah area gusi. oke, Nah, jadi pada saat maintenance kita nggak bagus, mhm, dia akan terbentuk lagi lapisan baru, terbentuk lagi jadi lapisan makin baru, tebal gitu ya Dok? makin tebal, makin keras Oke, gitu, Dok. Nah, jadi makin tebal, makin keras, akhirnya mulai terlihat mhm, eee, seperti karang gigi yang warnanya putih kekuningan atau mmm, bahkan kuning kecoklatan, iya iya, begitu, Dok. Nah, jadi penyebab terjadinya karang gigi itu karena kita kurang bagus untuk membersihkan sisa-sisa makanan itu sendiri, Dok. oke jadi berawal dari kurang bersih ya Dok ya, Betul. didiemin dalam waktu yang lama, Iya. sampai akhirnya dia mengeras gitu intinya Mhm. ya Dok ya? Iya. Oke, habis itu apa sih Dok gejalanya nih atau keluhan yang dirasain kalau dari pengalaman-pengalaman dokter yang pasien datang, keluhan-keluhannya tuh apa aja yang paling banyak Dok? Pasien datang dengan keluhan ya, Dok, ya. Jadi Mhm, keluhan-keluluhan itu, Dok, bau mulut saya rasanya nggak enak, Dok. oke, Ya, lalu langsung insecure. insecure, masih wangi mic-nya masih wangi, oke, Masih agak. berarti aman aman, oke lanjut Oke. lanjut Dok. Lalu mulut kita rasanya kotor. Mhm, Lalu pasien merasakan seperti gusinya bengkak, sakit, mudah mhm, berdarah waktu sikat gigi, Dok, oh gitu. iya iya, bener bener Dok, Jadi keluhan pertamanya pasti nanya gitu, nanya, "Kenapa ya, Dok? Apa penyebabnya?" Gitu. mhm, Nah, jadi tanpa pasien sadari penyebab utamanya itu adalah karang gigi, iya gitu. bener, kadang yang ada kan ya Dok karang gigi tuh juga yang nggak terlihat ya, di bawah gusi Betul. gitu kan Dok dia terbentuknya. Mhm. Jadi itu yang bisa buat si gusinya itu gampang berdarah pas kita sikat gigi ya, Dok, ya? Iya. Jadi kalau karang gigi kan juga ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Jadi dia Mhm, di bawah gusi, Dok, ya. Nah, mhm, itu lebih bahaya lagi, Dok. Jadi mmm, dia sangat mengganggu biologi dari gusi itu sendiri mhm, dan pasien kurang menyadari biasanya dan mhm, akhirnya baru datang ke dokter gigi setelah keadaannya lebih parah gitu, Dok. oke oke, Dok. Terus kalau udah sampai
gampang berdarah, Mm-mm. terus udah bau mulut gitu. Cukup nggak dok kayak cuma dibersihin aja sikat gigi di rumah gitu, atau Mm-mm. harus tindakan lebih lanjut nih biar masyarakat tuh tahu apa sih yang harus dilakuin kalau udah sampai kayak gitu Betul. gejalanya. Jadi untuk penanganannya sendiri dok, Mhm, memang tidak bisa maksimal ya kalau dengan hanya membersihkan gigi di rumah dengan mhm, menyikat gigi. mhm. Jadi apalagi sampai beberapa pasien mengatakan eh, menggunakan alat-alat sendiri untuk Iya nyungkil-nyungkil ya, karang bener giginya bener gitu dok bener ya. dok, saya pernah lihat tuh di Eh, di marketplace yang portable yang bisa ya, bersihin sendiri. Nah, gimana tuh dok? ya mungkin bisa jadi ngefek gitu dok ya. Tapi saya yakin pasti hasilnya kurang maksimal. Susah nggak sih dok gitu? Ya betul. Ngebersihin di bagian-bagian belakang kayak gitu, it's not possible. Ya, jadi yang seperti saya bilang tadi, dengan menyikat gigi di rumah, Mhm, dengan mencoba membersihkan sendiri, mhm, bisa saja, tapi mhm, saya yakin pasti hasilnya kurang maksimal dok. Dan saya menyarankan sebagai dokter gigi memang lebih baik kalau ada keluhan, mulai mhm. dirasakan ada keluhan, atau bahkan tidak ada keluhan pun, lebih baik masyarakat secara rutin memeriksakan kesehatan giginya dok. Jadi tujuan dari kunjungan rutin ke dokter gigi itu adalah untuk deteksi dini. Jadi dokter akan memberitahukan pasien kalau ini sudah ada karang gigi yang harus dibersihkan gitu. Mmm. Ya secara kan masyarakat kita kalau nggak ada gejala nggak ke dokter gigi ya Dok, datangnya Ya. tuh udah, "Dok gigi saya pipi saya bengkak," atau, "Gigi saya kok berdarahnya heboh," Iya. gitu. Iya sangat masih disayangkan sih dok. Artinya Mhm, masyarakat kita secara kesadaran memang masih kurang gitu dok ya. mhm, Artinya untuk memeriksakan kesehatan giginya ke mhm. dokter gigi itu setelah ada keluhan Iya dulu, ya pasti kan kan? kebanyakan kayak gitu Jadi Dok. tapi bukan sepenuhnya salahnya masyarakat juga dok. Salah siapa Tum, Dok? tum, Salah salah bukan salah kita kan Dok? artinya kita nggak mencari benar dan salah dok ya. Heeh, Artinya kita mencari mari kita sama-sama iya iya. sadar. Artinya Cari masyarakat solusinya ya Dok ya? punya inisiatif, punya Mhm, kesadaran, selain mencari informasi sendiri ya dok mhm ya, mhm. kita juga sebagai dokter gigi sangat punya tanggung jawab untuk memberikan informasi dan edukasi dok. Iya bener Artinya banget. udah nggak nyaman dok menurut saya dokter itu serem ya dok ya. Mmm, Dokter itu iya bener. artinya secara ibaratnya masyarakat itu yang butuh dokter. Mmm, Jadi dokter itu serem, nggak bisa diajak konsultasi. Jadi masyarakat jadi punya trauma tersendiri untuk datang ke dokter gigi. Itu salah satu yang menghambat juga, Dok. iya. Nah, jadi Tapi itu lebih yang kayak zaman dulu nggak sih, Dok? Kalau betul, zaman sekarang kan udah kayak ya. gini dokternya, "Masih takut guys?" "Enggak dong," gitu. Ya, jadi lebih baik kita sebagai dokter gigi itu lebih lebih komunikatif ya, Oh Dok iya ya. bener, Lebih agar tujuan utamanya adalah informasi dan edukasi itu edukasi. sendiri itu sampai di Iya masyarakat bener, gitu loh. Karena mereka harus begitu mereka punya kesadaran, mereka akan menularkan paling tidak dari segi keluarganya sendiri dulu, mmm, dari suaminya, dari kakak adiknya, dari iya, orang tuanya sampai mhm. anak-anaknya. Dan itu akan menjadi habit baru, Dok, untuk ibaratnya menjaga kesadaran untuk menjaga kesehatan gitu akan menjadi habit baru dari ditularkan dari orang tuanya ke anaknya dan begitu seterusnya, Dok, Iya gitu. bener banget sih, Dok. Kemarin saya juga ada pengalaman kayak gitu, Dok. Pasien saya ini istrinya awalnya. Mhm. Terus tiba-tiba datang suaminya, terus dia bilang gini, "Dok, tahu nggak saya tuh dipaksa istri saya ke dokter gigi setelah saya nggak pernah ke dokter gigi 10 tahun." 10 tahun. 10 tahun dia nggak pernah ke dokter gigi, Dok. Oke. Terus kayak bayangan saya kan udah kayak, "Oke, bakal banyak masalah giginya." Ternyata beruntungnya tuh nggak banyak. Oke. Jadi itu tidak semua orang kan kayak gitu ya, Dok, ya, 10 tahun nggak ke dokter gigi terus beruntung kayak gitu. Sebenarnya kalau ngomongin tentang kesadaran untuk menjaga kesehatan gigi itu Mhm, juga salah satunya kesadaran untuk memeriksakan diri, Dok. mmm, Kalau kita lihat dari psikologis pasien, Dok ya, sebenarnya nggak melulu salahnya pasien. Kenapa dia kesannya seperti tidak punya kesadaran untuk memeriksakan ke dokter gigi. Banyak ketakutan yang muncul, Dok. Takut ternyata masalahnya berat. iya bener, Takut ternyata akan dilakukan treatment yang
berat. Ya, yang kayak Takut surgery menerima gitu-gitu, Dok. kenyataan. Ya, bener. Yang ketiga takut biayanya berat. Bener, Gitu. kaget pas Iya, bayar. Udah betul. karena udah keburu berat nih masalahnya gitu. Betul. Dan itu menjadi kebiasaan, Iya. ditunda-tunda, Iya. akhirnya anaknya pun ada masalah juga tidak dipaksakan untuk Iya. memeriksakan diri ke dokter gigi begitu. Jadi pada akhirnya ya begitu, yang muncul di masyarakat adalah menunda-nunda, akhirnya kejadiannya keluhannya sudah berat, baru ke dokter gigi, akhirnya dokter gigi melakukan treatment yang berat dan biayanya juga berat, jadi semuanya jadi berat gitu dok. Iya, karena prinsipnya jangan nunda biar kalau bayarnya nggak makin mahal gitu ya dok ya, semakin cepat semakin baik gitu. Ada atau tidak ada keluhan sebenarnya diperiksakan saja ke dokter gigi gitu dok ya. Cuma kan memang pasti ada yang mulai untuk sadar untuk memeriksakan diri, ada juga yang mungkin menunggu kesadarannya muncul. Nah itu salah satu tujuan dari video ini juga dok. Iya, artinya benar paling tidak memberikan informasi-informasi awal ke masyarakat bahwa dokter gigi di era sekarang ini sangat komunikatif sekali gitu. Jadi sangat informatif dan memberikan edukasi-edukasi yang bagus ke masyarakat. Paling tidak video-video ini menjadi membangkitkan ibaratnya kebiasaan masyarakat zaman sekarang yang mencari tahu, tahu dulu, baru mencoba, baru tahu oh ternyata nggak serem ya dok ya. Gitu. Nah gitu, mudah-mudahan jadi makanya harapan kita dengan video ini semoga diterima dulu, semoga bermanfaat. Dan tujuannya dari tujuan besar dari ini adalah masyarakat memiliki kesadaran untuk memeriksakan diri ke dokter gigi. Iya, benar banget dok. Oke, lanjut kita ke pencegahannya nih dok. Gimana pencegahan karang gigi dok biar dia tuh nggak banyak gitu kayak semacam budidaya karang gigi gitu kan, nggak bagus ya dok ya gitu. Pasangannya kasihan nih. Ngomong jarak berapa meter kecium gitu kan, nggak enak. Pasti ini. Iya, gimana tuh dok? Berpengaruh ke kepercayaan diri juga dok jadinya. Nah, jadi kalau ngomongin pencegahan ya dok ya, ngomongin karang gigi, pencegahannya hanya satu dok. Apa tuh dok? Pembersihan karang gigi atau scaling gitu. Yang cuma di dokter gigi ya dok? Betul, nah itu dia, saya mau nyambung ke sana tadi. Nggak boleh yang di rumah atau? Jadi kalau kita bahas tentang pencegahannya apa? Pembersihan karang gigi, tanda kutip, di dokter gigi gitu ya. Artinya baru saya bilang tadi pembersihan karang gigi, akhirnya masyarakat yang takut ke dokter gigi lebih memilih beli alat pembersihan karang gigi di marketplace, akhirnya pembersihan karang gigi sendiri di rumah. Kurang disarankan ya, tetap kita sarankan untuk kunjungi dokter gigi karena dokter gigi yang memiliki ilmunya, kompetensinya, dan izinnya untuk melakukan perawatan tersebut gitu dok. Lalu abis sesudah ke dokter gigi dok, perlu nggak maksudnya maintenance di rumah gitu, tambahan-tambahan apa aja tuh dok? Kalau kita bahas pembersihan karang gigi atau kita sebutnya scaling dan polishing itu menghilangkan karang giginya sendiri. Nah, setelah karang giginya hilang, ya jelas kita harus melakukan perawatan pencegahan ya dok ya. Pencegahan itu ya kita lakukan daily maintenance di rumah masing-masing. Artinya masyarakat melakukan maintenance itu di rumah gitu loh dok. Kayak sikat gigi gitu ya dok ya? Ya betul, kalau kita bicara tentang maintenance ya, jadi satu ada dengan menyikat gigi. Pertanyaan nggak perlu sikat gigi sampai 5 kali kan dok? Banyak nih dok, saya udah sikat gigi 5 kali, mandi pagi, habis sarapan, makan siang kayak gitu dok. Tapi kok saya masih ada karang gigi yang protes datang ke kita tuh, kok saya masih ada karang gigi dok? Saya juga sering ketemu pasien begitu. Jadi saya akan balik nanya, kalau tadi saya bilang satu perawatan pencegahannya adalah sikat gigi, banyak yang bisa kita bahas. Satu, berapa kali sih kita sebaiknya menyikat gigi? Sebenarnya cukup 2 kali sehari dok, asal waktunya tepat. Kapan aja tuh dok? Waktu yang tepat menyikat gigi itulah pagi, setelah sarapan, dan malam sebelum tidur. Itu 2 waktu yang paling penting dok. Jadi saya nggak bilang crucial time ya. Yes, the crucial time. Jadi saya nggak bilang bahwa hanya 2 kali ya, nggak boleh lebih ya, gitu loh. Iya benar.
mau sikat giginya 3 kali, 4 kali, 5 kali, ya terserah pasien. Tapi selama 2 waktu itu terpenuhi. Jadi kan ada nih dok kebiasaan, karena ini lagi kita balik lagi ke kebiasaan. Kebiasaan itu benar. dari kecil, dan kebiasaan itu dibentuk dari orang tuanya lagi. Orang tua benar. punya kebiasaan dari orang tuanya lagi gitu. Iya. Nah jadi kalau kita bicara masalah merubah habit, itu sulitnya Susah. minta ampun dok. Karena kita dari kecil sikat giginya pas mandi. Nah kita ngomongin habit nih dok ya. Iya. Ngomongin habit, kebanyakan masyarakat kita salah waktunya. Jadi saya tanya, menyikat gigi kapan? Pagi dan malam dok. Oke benar, pagi dan Iya, malam. benar. Paginya kapan? Pas saya baru bangun tidur dok. Bangun tidur, Mandi. lalu kebiasaan kita kan sikat gigi di kamar mandi dok Iya, ya. benar. Jadi sambil mandi kita sikat gigi. Iya. Oke boleh saja, tapi saya tanya, habis sarapannya kapan? Setelah mandi dok. Ya jadi percuma dok. Jadi mandi, sikat gigi, Sarapan. Habis itu jeda sampai makan siang. Nah, jeda sampai makan siang, jeda sampai mandi sore lagi baru sikat gigi baru lagi. sikat gigi. Itu ibarat sama seperti tidak menyikat gigi dok, sekian waktu itu. Nah, jadi meskipun dibilang menyikat giginya 4 kali, 5 kali, tapi waktunya salah. Bukan saya menyalahkan menyikat giginya berlebihan sampai 5 kali itu, tapi waktunya yang salah. Kurang tepat. Selama waktu yang tepat, 2 kali saja menurut saya cukup gitu. 2 kali berarti setelah sarapan pagi dan sebelum tidur aja ya dok, idealnya gitu. Habis itu apalagi dok, selain sikat gigi perlu nggak yang lain-lain, tambahan lainnya kayak apa sih? Dental floss, benang gigi gitu dok. Sebelum kita bahas tentang apa aja maintenance-nya, sepertinya saya wajib meluruskan juga. Apa tuh dok? Dari segi tadi sikat gigi, dari waktunya dulu pertama kan. Yang kedua pemilihan sikat giginya. Oh iya benar. Ya, apapun brandnya dok ya, selama pemilihan bulu sikatnya itu yang tidak terlalu lembut, tidak terlalu kasar. Yang penting dia memberikan efek membersihkan gigi dengan baik dan efek memberikan pijatan pada gusi yang baik. Apapun brandnya, ya catatannya. Lalu yang kedua, kepala sikatnya itu setidaknya yang jangan rahangnya besar, giginya besar-besar, sikat gigi yang kecil, ya kan? Atau rahangnya kecil, dia memilih sikat gigi yang besar karena dibelikan orang tuanya. Ya pemilihannya supaya menyesuaikan dengan besarnya, ya kebutuhan gitu dok. Supaya intinya adalah dapat menjangkau gigi secara maksimal. Itu sih tujuan pentingnya. Terus ada lagi dok, tunggu, aku baru inget nih dok. Apa? Ada pasien saya nanya yang kan dia pakai yang elektrik, terus masih banyak juga nih plaknya datang, terus dia nanya sama saya dok, menurut dokter bagusannya yang elektrik atau manual? Gimana tuh dok jawabnya kalau kayak gitu? Kebanyakan pasien yang mampu membeli sikat gigi elektrik, ya kan, dia akan cenderung lebih senang memakai yang elektrik. Memang plusnya atau benefitnya kemudahan ya dok ya, kemudahan dan kenyamanan sih ya menurut saya. Cuma kalau ditanya saya sebagai dokter gigi sekarang bagusan mana, it's no matter mana yang lebih bagus dok. Itu buktinya mau pakai sikat gigi elektrik ternyata karang giginya masih banyak juga. Ya, apa masih yang terjadi? Karena mau pakai sikat gigi elektrik atau sikat gigi manual, waktunya yang salah dok. Iya, balik lagi ke situ ya dok. Balik lagi ke waktunya. Iya benar. Ya kan? Jadi pemilihan dari segi sikat gigi elektrik atau sikat gigi manual terserah masyarakat. Sesuai kenyamanan, sesuai kemampuan membelinya gitu kan. Dan yang terpenting adalah kembali ke waktunya gitu. Waktu menyikat gigi yang tepat gitu. Terakhir sepertinya berhubungan dengan sikat gigi juga. Pasta giginya sih menurut saya nggak perlu dari ujung sampai ujung gitu dok ya. Sepanjang bulu sikatnya gitu nggak perlu ya dok. Karena nggak afdol kan kalau masyarakat kita nggak berbusa yang lebay itu kayaknya nggak sikat gigi gitu. Jadi gimana tuh dok? Kalau kita masyarakat kita kan mindsetnya sudah kalau semakin banyak busa semakin baik. Kalau makan nggak makan nasi belum makan. Iya benar. Nah, kalau sikat gigi nggak berbusa nggak sikat gigi. Sikat gitu gigi. Ya. Nah jadi ada satu kandungan di dalam pasta gigi itu yang memang menimbulkan busa ya gitu. Tapi bukan masalah itu. Yang terpenting adalah
kandungan dalam pasta giginya yang berfungsi untuk meremineralisasi gigi itu sendiri. Nah, Oke. jadi sebutir jagung saya udah cukup dong gitu. Kalau Oke. anak-anak mungkin sebutir biji kedelai itu sudah cukup gitu. Oke. Kembali lagi ngomongin sikat gigi, yang terpenting adalah waktunya. Garis Oke. bawahi waktunya, Dok, ya. Oke, Dok. Note. Oke. Oke. Waktu, terus yang tadi belum, Dok, dijawab. Apa itu? Floss perlu nggak sih, Dok? Ah, Benang floss. gigi. Oke. Soalnya saya baru memulai kebiasaan ngefloss gigi Floss, tuh semenjak flossing. jadi dokter gigi. Dulu Oke. saya nggak ngerti apa tuh benang gigi. Betul. Dijual bebas ya, Dok, gitu. Ya. Jadi kembali lagi pada saat kita berusaha untuk membersihkan gigi, Mm-mm. sikat gigi dan pasta Mm-mm. gigi kan, dan hanya mampu membersihkan area permukaan gigi saja dong. Permukaan gigi yang bisa disapu oleh bulu sikat itu sendiri. Mm-mm. Tapi pertanyaannya, apakah bulu sikat itu mampu membersihkan sela-sela gigi? Mm-mm. Jawabannya bisa, tapi kurang maksimal. Oke. Maka dari itu dibantu dengan benang gigi itu sendiri, atau kita sebutnya dengan floss. Oke. Nah, floss itu sendiri pasien saya suka nanya, tapi susah dok makainya Iya, dok. awal-awal bener, Ya, Dok. untuk awal mah susah, harus digulung-gulung di jari itu kan, jangkau sampai belakang. Iya. Kadang-kadang susah. Iya, bener. Dan akhirnya karena susah, di Jadi- skip terus. jadi males. Gitu. Jadi males. Nah, jangan khawatir. Benang gigi bisa dipilih dok ya. Artinya mau yang string, Yang benar. yang benang, atau yang stick dok. Oke. Jadi ya. yang stick mungkin lebih enak dipakai, lebih mudah ya dok ya. Mm-mm. Intinya adalah mau pilih yang string atau yang stick, Mm-mm. apapun itu, yang terpenting adalah flossingnya, Iya, membersihkan benar. sela-sela giginya. Kembali ke situ. Saya kayak sharing pengalaman gitu ya, Dok ya. Dulu tuh nggak pernah ngefloss tuh, kayak masih nggak pede walaupun ngerasa udah sikat gigi, bersihin karang gigi. Terus semenjak saya rajin ngefloss tiap malam tuh, Dok, kayak lebih pede aja gitu sekarang, karena pas ngefloss ternyata tuh masih ada ya plak-plaknya. Oh gini ya maksudnya, tujuannya biar ngebersihin yang di samping-samping giginya itu kan, Iya, Dok. di Jadi sela-sela gigi gitu. kadang tuh kita nggak udah sikat gigi 3 menit gitu kan, Dok. Masih aja pas ngefloss kok masih ada makanan nyangkut kayak gitu. Betul. Jadi biar masyarakat lebih, ini udah pengalaman pribadi saya tuh bener-bener sekarang tuh udah rajin ngefloss, kayak Rajin. aduh kalau nge-skip 1 hari aja tuh kayak aneh rasanya, udah Ya, jadi ya. habit. Kalau udah Jadi jadi habit habit, sih ya, lebih betul. gampang gitu. Nah, terpenting itu kesadaran untuk membersihkannya, informasi yang benar untuk meluruskan itu, lalu membentuk habitnya sendiri. Iya. Nah, itu memang tantangannya adalah dibentuk habit dok kita. Lalu gimana tuh, Dok, kalau misalkan udah sikat gigi, ngefloss, obat kumur masih perlu nggak sih, Dok? Nah, Masih kalau banyak masyarakat kita tuh mikirnya justru kadang nggak sikat gigi tapi pakai obat kumur. Tolong diluruskan nih, Dok. Iya, iya. Jadi kalau kita bahas tentang obat kumur, kan banyak merek itu dok ya gitu. Karena masyarakat tersugesti dengan iklan-iklan yang muncul setiap hari kita dok ya. Jadi memang mouthwash atau obat kumur itu mampu menciptakan efek segar di rongga mulut gitu. Tapi bukan berarti bersih. Nah, kalau ngomongin kebersihan, saya akan balik lagi ngomonginnya sikat gigi dan benang gigi sudah cukup. Oke. Kalau ngomongin mouthwash, boleh. Selama pasien mau beli, selama pasien senang, selama pasien sudah menyikat gigi dan flossing, silakan. Tapi pendapat saya tidak perlu gitu. Jadi ngerti kan bedanya? Boleh kalau mau, tapi tidak perlu. Tidak wajib. Selama sikat gigi dan benang gigi sudah cukup gitu. Oke, berarti itu ya, Dok. Sikat gigi sama floss yang paling penting. Kalau pengen biar lebih refreshment gitu mulutnya, boleh pakai si mouthwash, tapi tidak diwajibkan. Ya. Tapi saran saya, Dok ya, dalam pemilihan mouthwash juga masyarakat juga membiasakan diri untuk membaca juga ya, Dok ya, kandungan-kandungannya. Karena kalau untuk daily use itu mouthwash yang kalau ada kandungan alkoholnya justru
ya akan mengganggu menurut saya sih. Menurut pandangan saya dokter gigi itu akan mengganggu pH alami kita dok, Dalam karena mulut mengandung ya. karena mengandung alkohol gitu. Mm-mm. Jadi ada problem-problem lain yang akan muncul selain Mm-mm. efek segar yang kita Yang dapat, dapat, tapi efek lain juga akan menyertai perlahan-lahan gitu. Oke. Terus kalau misalkan udah maintenance-nya dilakuin semuanya dok, sikat gigi, flossing yang paling penting. Terus kita scaling lagi tuh datangnya kapan nih dok? Masyarakat kan masih banyak yang nggak tahu ya. Iya. Dia harus scaling lagi tuh masih banyak pertanyaan dok yang datang, pasien tuh kayak dok saya datang lagi kapan? Saya kayak oh masyarakat kita tuh nggak tahu itu ya. Iya. Kaget gitu dok. Tolong dikasih tahu biar masyarakat kita tuh idealnya berapa bulan sekali, harus kayak gimana baru ke dokter gigi dok gitu. Jadi dalam maintenance itu juga sebagai dokter gigi akan ada saran ya dok ya, tentunya untuk masyarakat adalah dengan melakukan pembersihan karang gigi secara rutin. Yang kedua ya maksudnya mengunjungi visit dokter gigi gitu. Nah kalau ditanya sekarang seberapa sering kita boleh membersihkan karang gigi, sebenarnya saran kita dokter gigi adalah minimal 6 bulan sekali. Kunjungi dokter gigi, ada atau tidak ada masalah, lakukan kunjungan agar dokter gigi itu bisa mendeteksi dini ada masalah-masalah apa pada rongga mulut kita, salah satunya karang gigi atau lubang gigi dan lain-lain dok ya. Dengan adanya deteksi dini itu, dokter gigi akan menyarankan dok apa-apa yang mesti dilakukan oleh si pasien atau masyarakat. Nah jadi kembali lagi 6 bulan sekali itu minimal dok ya. Jadi pasien sebenarnya boleh melakukannya lebih awal, misalkan dari segi waktu misalkan 3 bulan sekali gitu. Boleh saja kalau pasien merasa kayak wah saya udah terbentuk mindsetnya nih, saya udah sepertinya rasanya udah mulai kotor gigi, apalagi sampai ada keluhan, jangan menunggu sampai 6 bulan dulu gitu. Jadi di sini yang misunderstand sebenarnya di masyarakat dok. Ya, artinya tapi disuruhnya 6 bulan sekali, jadi nggak datang kalau belum 6 bulan. Tapi udah ada keluhan, ya kan? Jadi, kayak tadi ya dok yang udah mulut udah terasa bau, terus gusi udah berdarah, itu salah satu tandanya. Kalau udah mulai merasa kotor, udah mulai merasa nafas baunya nggak sedap, apalagi sampai sikat gigi itu udah mulai gusi berdarah, itu tandanya sudah ada keluhan, sudah ada gejala tanda, berarti udah ada keluhan. Diperiksakan dulu gitu loh. Jadi biar tahu apakah itu memang dari karang gigi, kalau memang benar biar bisa dilakukan pembersihan karang gigi. Jadi saya simpulkan bahwa kunjungan dokter gigi ada atau tidak ada masalah itu untuk deteksi dini, dan itu adalah waktu minimalnya. Kalau pasien mau kunjungan lebih awal atau lebih sering, diperbolehkan. Cuma sering pasien itu akhirnya bertanya begini dok, tapi nggak apa-apa ya dok ya 3 bulan sekali. Jadi intinya setahun jadi sekitar 4 kali. Apa nggak apa-apa dok sesering itu membersihkan karang giginya? Iya benar banget dok, nih aku juga banyak pertanyaan ya dok tentang scaling atau pembersihan karang gigi ini dok dari masyarakat, dan aku kumpulin dari beberapa pasien aku. Kayak mereka tuh takut kebanyakan kalau scaling terlalu sering tuh giginya jadi rapuh, abis itu giginya jadi sensitif gitu dok. Makanya mereka menunggu setelah 1 tahun kayak gitu dok. Sebelum saya jawab itu, kadang-kadang saya bertanya-tanya apakah secara psikologis itu pasien takut ke dokter gigi, artinya takut lebih sering membersihkan karang gigi itu bukan mitos gigi rapuh atau retaknya itu. Tapi saya bertanya-tanya apakah mungkin pasien takut mengeluarkan uang berlebih begitu? Justru jadi, menurut saya kebanyakan sih gitu kayaknya dok ya. Terus nawar lagi dok. Jadi menurut saya penundaan itu justru akan menimbulkan masalah lebih besar, biaya yang lebih besar. Dan biaya lebih besar juga. Ya benar. Jadi nggak benar ya dok. Betul. Ya kalau scaling yang terlalu sering terus menyebabkan gigi retak atau rapuh dan sensitif gitu kan dok. Tapi itu belum saya jawab dok. Tadi kan baru
ketakutan saya tadi. Tapi untuk menjawab yang dokter tanya, apakah scaling itu, pembersihan karang gigi itu membuat gigi retak atau rapuh atau sensitif gitu dok ya. Nah jadi kembali lagi ke proses atau prosedur dalam pembersihan karang itu sendiri dok. Pembersihan karang gigi itu di dokter gigi menggunakan alat yang namanya scaler dok. Scaler itu dia bergetar, ultrasonik begitu dok ya. Getaran itu pada saat kita membersihkan karang gigi akan terasa sensitif pada pasien. Jadi normal. Nah, sensitifnya saat dilakukan treatment dok. Sensitivity pada saat dilakukan treatment bisa kita katakan normal. Ya. Dan rasa sensitif itu bisa jadi berlangsung beberapa hari setelah scaling juga karena karang gigi yang tadinya sudah menekan gusi, akhirnya bagian akar gigi yang tersingkap, yang tadinya tertutup sekarang dibuang. Jadi ada area yang tidak tertutup gusi. Area itu memang benar-benar sensitif sekali dok. Nah, kadang-kadang akhirnya menimbulkan sensasi berongga. Jadi pasien merasakan giginya itu jadi renggang. Iya bener banget dok. Pasien aku baru kemarin kayak gitu ngomel. Dan akhirnya jadi terasa sensitif berapa hari, di otak pasien itu menganggap karena treatmentnya. Perawatan scaling itu menyebabkan giginya malah jadi retak, berlubang dan sensitif. Itu tugas kita dong. Untuk sebelum edukasi. Treatment itu atau bahkan setelah treatment kita memberikan edukasi dulu, memberikan edukasi tentang perawatannya, apa-apa yang mungkin terjadi dan bagaimana maintenance setelahnya gitu dok ya. Itu sih yang salah satu untuk menjawab pertanyaan tadi dokter itu. Dan menjawab yang kedua adalah apakah benar menyebabkan gigi retak atau rapuh. Nah, kadang dok ya, pasien datang itu sudah berapa tahun tidak membersihkan karang gigi. Lalu ada yang namanya debris atau sisa-sisa makanan yang menempel pada permukaan gigi dekat dengan area gusi. Itu dia sudah menimbulkan demineralisasi pada email. Demineralisasi ini akhirnya membuat gigi menjadi rapuh dok. Jadi waktu kita dokter gigi membersihkan karang gigi, bagian-bagian email yang sudah rapuh itu tuh akhirnya terkelupas. Jadi pasien merasakan bahwa pembersihan karang gigi itu menyebabkan giginya rapuh. Padahal nggak kayak gitu ya dok. Betul. Kita membersihkan dulu karang-karang giginya. Lalu bagian gigi yang memang sudah demineralisasi dan mungkin akhirnya menjadi lubang tahap awal bisa kita sarankan untuk ditambal. Seperti itu sih dok. Jadi menurut saya selama informasi kita dokter gigi itu tersampaikan dengan baik ke masyarakat, saya yakin masyarakat kita tuh sangat-sangat bisa menerima dok. Iya benar-benar banget dok. Soalnya jujur pasien aku tuh kemarin dok, dia bilang saya udah 5 tahun nggak ke dokter gigi karena terakhir saya ke dokter gigi saya jadi renggang. Lalu begitu saya jelasin, oh nggak kayak gitu mbak, ini tuh karena tadinya ketutupan karang gigi, setelah dibersihkan jadi bersih, jadi itu gigi aslinya bentuknya memang seperti itu. Baru dong dok dia kayak, oh gitu ya dok. Iya, jadi gusinya sudah turun, kenapa ada rongga segitiga hitam gitu di antara giginya. Terus lanjut dong dok, dia langsung mau scaling. Ya udah deh dok, saya scaling aja. Dari yang takut, setelah kita edukasi ternyata tidak seperti itu, akhirnya pasien mau. Terus baru sadar, oh gitu nggak boleh ya dok terlalu lama. Iya nih sekarang aja gusi-gusi udah pada turun dok. Langsung terus gimana cara ngebalikin gusi ya? Langsung gitu, panjang ceritanya. Oke, biar yang penting emang komunikasi ya dok ya. Kita harus jelasin ke pasien. Jadi pasien tuh pikirannya terbuka dan tahu bahwa bukan salah si scalingnya ini gitu ya dok. Oke, apalagi ya yang harus saya tanya nih dari pertanyaan-pertanyaannya masyarakat, karena saya udah nyatet beberapa. Oh satu lagi nih dok, masalah sikat gigi. Boleh nggak sih sharing sikat gigi sama pasangan? Nih ada nih dok pertanyaannya. Ini walaupun udah suami, udah pasangan kayak gitu, boleh nggak sih dok? Ini tujuannya hemat, pelit atau bagaimana ya? Atau prinsip ekonomi mungkin? Atau romantisme mungkin maksudnya? Namanya juga ibu-ibu mungkin ya. Atau gimana prinsipnya emak-emak gitu? Kalau prinsipnya hemat atau pelit, janganlah ya. Ini urusan kesehatan, jangan seperti itu.
Atau Kalau atau dibahas urusan lebih lanjut, Dok? kalau urusannya romantisme, ya. Eh, apa? Tapi bahasan ini saya udah siapin ini dok, udah siapin materi untuk kita bahas selanjutnya. Karena materi saya anggap mungkin seru banget untuk kita bahas ya. Jadi kita keep untuk episode Oke. berikutnya dok ya. Kita keep ya, Dok, yang masalah sharingnya ini. Oke. Jadi kesimpulannya gimana, Dok? Tolong, Dok, biar masyarakat ini tercerahkan gitu. Oke. Jadi saya akan simpulkan dari episode ini kita bahas karang gigi, kita akan kasih kesimpulan ke masyarakat bahwa karang gigi itu sangat umum terjadi, bisa dialami siapa saja, tapi sering disepelekan ya. Gejalanya seperti gusi berdarah, bengkak, sakit, bau nafas tidak enak, ya kan? Lalu karang gigi itu sendiri tidak bisa dibersihkan oleh kita sendiri di rumah dengan sikat gigi atau dengan alat-alat lain. Lakukan kunjungan ke dokter gigi untuk deteksi dini ya dok ya, dan lakukan pembersihan karang gigi. Pembersihan karang gigi itu sendiri tidak menyebabkan gigi menjadi retak atau rapuh atau berongga. Sensitivitas pasca melakukan pembersihan karang gigi itu sangat umum terjadi dan itu akan berangsur membaik. Lalu maintenance di rumah dengan melakukan sikat gigi minimal 2 kali sehari. Waktunya dok, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Menggunakan benang gigi. Mouthwash itu boleh tapi menurut kita tidak perlu. Lalu yang terakhir adalah mengunjungi dokter gigi minimal 6 bulan sekali untuk melakukan deteksi dini. Gitu dok. Oke, thank you dok. Masalah karang gigi ini udah clear ya. Kayaknya menurut saya nih cukup sih informasinya untuk masyarakat biar lebih aware. Betul. Mau datang ke dokter gigi nggak perlu takut, karena dokter gigi zaman sekarang tuh udah lebih komunikatif, nggak yang oke, buka mulut, duduk, diem, nggak kayak gitu. Sekarang udah lebih enak lah diajak ngobrol, diajak bertanya tentang apapun masalahnya ya dok. Betul. Jadi ke depan kita akan banyak sekali ngebahas seputar kesehatan gigi di masyarakat juga ya dok ya. Jadi video-video ini yang akan memberikan informasi dan edukasi ke masyarakat. Jadi untuk mengikuti video-video kita berikutnya, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Jadi kalian gak bakal ketinggalan, nyalain notifikasinya juga. Sampai ketemu di video kita berikutnya di segmen Tanya Dokter Gigi.